gimana kabarnya? Wah, Kak Magda mau nyapa Kak Dinda. Hai Kak Dinda. Hai Kak Magda. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pasti adik-adik yang di rumah juga luar biasa ya. Nah, adik-adik, meskipun kita tetap harus di rumah, tidak banyak keluar, tapi hari ini kita tetap mau bersuka cita. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Betul Kak? Betul, Kak. Ya, nah kita sekarang siapa yang sudah siap? Angkat tangannya, dilambaikan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yang sudah siap, kita mau menyiapkan hati kita. Kita akan memujikan satu lagu. Kita akan benar-benar siapkan untuk memuji dan menyembah Tuhan supaya Tuhan Yesus senang. Siap adik-adik? Kita mau nyanyikan Bapakku Datang Padamu. Dengan sungguh-sungguh kita mau datang kepada Bapa kita. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Sekali lagi katakan Bapa. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Adik-adik, Kak Magda dan Kak Dinda hari ini mengajak adik-adik sungguh bersyukur buat Tuhan Yesus. Sungguh-sungguh mempunyai hati yang berterima kasih buat Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memelihara kita, menjaga kita, memberikan kita kesehatan, kekuatan. Sehingga hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bersyukur? Bilang thank you Jesus dengan sungguh-sungguh. Dan juga bagaimana caranya ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, hati Tuhan senang. Yang siap bersyukur buat Tuhan lipat tangannya. Kita mau nyanyikan lagu ini sekali lagi. Kita mau datang kepada Bapa kita dengan segala ucapan syukur. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih Tuhan, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Katakan adik-adik, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan mengasihi kami. Tuhan memelihara kami. Tuhan memberkati kami. Hari ini, saat ini kami mau beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, Tuhan berkati ibadah kami. Dan kami mau memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Puji-pujian yang terbaik, sikap yang terbaik, supaya Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan. Semua katakan amin. Kayaknya biar semangat kita mau yel-yel dulu ya Kak. Oh iya boleh Kak Dinda. Kita coba, tapi sambil berdiri ya adik-adik. Ya, karena kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Sudah siap Kak? Siap. Kita coba ya. Ya. 1, 2, 3. Goshen Kids, Goshen, Goshen, Goshen. Yes! Adik-adik sudah semangat belum nggak ya? Rasanya baru separuh Kak Dinda. Bagaimana separuh? sekali lagi? Oh, iya. Iya. Semangatnya masih separuh, Tet. Ayo yang lebih semangat tadi adik. Nah, coba Kak Dinda. Coba ya. lagi ya Kak. Ya. Goshen Kids, Goshen, Goshen, Goshen. Yes! Kita mau memuji, membesarkan nama Tuhan karena Tuhan sudah mengasihi kita Kak. Betul. Lagunya apa Kak Dinda? Oh iya, kemarin Coba ada yang tahu nggak ya adik-adik? Yang tahu dapat hadiah mobil. Dapat dia mobil. Kita mau nyanyi lagu Kasih Yesus Indah. Oke, siap ya. Badannya digoyang-goyangkan ya. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, sekali lagi. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus. Kasih Yesus indah indah oh indah. Kasih Yesus indah indah oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih
Kak? Sudah keringetan belum ya Kak? Magda sudah. Kak Magda sudah. Karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita, kita harus mengasihi teman kita, mengasihi orang lain, iya, mengasihi betul. mama dan papa di rumah. Nah, karena itu kita mau nyanyi Kak. Nyanyi Lagu satu lagu apa ini. Kak Dinda? Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Oh iya, pakai gerakan ya Kak Iya, ya? harus pakai gerakan dong. Ya, kita hadap-hadapan apa enggak Kak Dinda ini? Depan aja Kak, biar Hadap-depan adik-adik bisa lihat kita ya. Oke. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Bagaimana aku harus mengatakannya, perasaan yang ada di hatiku. Tuhan tolong, aku harus mengatakannya. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Sekali lagi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan. Yeay. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Siapa yang sayang kepada mama papanya, angkat tangan. Siapa yang sayang kepada saudara-saudaranya, angkat tangan. Terus yang terakhir yang penting, siapa yang sayang kepada Tuhan Yesus, angkat tangan. Betul adik-adik, Tuhan Yesus sudah sayang sekali sama kita. Kita juga mau mengasihi Tuhan sampai besar nanti, sampai tua nanti, sampai kapanpun. Kita mau tetap mengasihi Tuhan. Siapa yang di sini berjanji sampai nanti, meskipun ada tantangan, meskipun mungkin ada orang yang tidak senang dengan kita, tapi kita tetap mau menyembah Tuhan Yesus, angkat tangannya. Kita mau bilang lagu ini ke Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan Kak Magda yakin Tuhan Yesus akan senang ketika kita mau bilang, aku mau cinta Tuhan Yesus. Siap adik-adik, sambil kita mempersiapkan hati kita mau bilang, aku mau cinta Yesus. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bilang bahwa kita mau mencintai Tuhan sekarang, besar nanti, sampai seterusnya. Mencintai Yesus selamanya.
Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi kita mau bilang, ku mau cinta Yesus. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Angkat tangan kita. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kami. Tuhan, kami mau seumur hidup kami mengasihi Tuhan, mengikut Tuhan, menyembah Tuhan. Dan sekarang Tuhan Yesus, kami mau duduk diam, kami mau tenang, kami tidak mau melakukan hal yang lainnya. Kami hanya mau duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau menolong kami semua, Roh Kudus menolong kami semua, sehingga kami mengerti apa yang Tuhan maksudkan dan kami melakukan apa yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik. Kakak nggak denger. Shalom adik-adik. Capek kakak. Capek sekali. Tadi kakak waktu jalan ke sini mau ketemu sama adik-adik, itu kakak pakai satu kaki. Coba adik-adik semuanya bangkit berdiri lagi, bangkit berdiri. Semuanya berdiri, angkat kaki satu kalian, angkat satu kaki, jadi kalian berdirinya cuma pakai satu kaki ya. Terus coba jalan sebentar. Sudah turunkan kakinya. Capek gak adik-adik kira-kira? Capek sih, kakak juga capek. Aduh kakinya pegel banget. Beruntung sekali kita punya Tuhan Yesus yang memberikan kita dua kaki. Coba dilihat dulu ke bawah. Dihitung kakinya ada berapa? Ada yang kiri dan ada yang kanan. Jadi kakinya ada dua. Beruntung sekali kita punya Tuhan Yesus, kita bisa berjalan dengan normal. Kita bisa jalan dengan enak. Kita nggak perlu capek-capek lagi. Kakak masih capek. Tadi berangkatnya jalannya cuma pakai satu kaki tadi kakak. Oke, hari ini kakak mau cerita ke adik-adik semua. Kakak mau ulas kembali, mau review lagi cerita tentang
Raja Daud. Jadi Raja Daud saat ini sudah menjadi raja. Tapi dulunya pertama kalinya ketika Daud masih kecil, dia kan masih belum menjadi raja. Apa yang dilakukan Daud ketika masih kecil? Betul sekali, Daud menggembalakan kambing dan domba di padang rumput. Dia membawa kecapinya, bernyanyi-nyanyi, memuji Tuhan. Kemudian datanglah Nabi Samuel mengurapi Daud untuk menjadi raja. Tapi tidak serta-merta Daud langsung menjadi raja. Saat itu rajanya masih bernama Raja Saul. Siapa adik-adik coba ulangin? Raja Saul. Ya, waktu itu rajanya masih Raja Saul. Daud dipanggil ke istana, bukan untuk menjadi raja, tapi untuk menghibur Raja Saul. Jadi ketika Raja Saul gelisah, Raja Saul gak bisa tidur, Daud yang dipanggil untuk memainkan kecapinya, bernyanyi supaya Raja Saul bisa hatinya menjadi tenang, hatinya menjadi senang. Kemudian Raja Saul punya seorang anak laki-laki yang bernama, siapa ayo kira-kira namanya? Yonatan, betul sekali. Putranya Raja Saul bernama Yonatan. Waktu itu Yonatan dan Daud usianya kira-kira sepantaran, hampir sama. Sehingga mereka tumbuh besar bersama, mereka belajar bersama, mereka memanah bersama, belajar naik kuda bersama. Semuanya kegiatannya dilakukan bersama-sama. Mereka berdua adalah sahabat yang sangat dekat. Kak Feli mau tanya sama adik-adik, adik-adik kira-kira punya sahabat nggak? Punya ya, di sekolah ada sahabat, di gereja juga ada sahabat. Kangen ya sama sahabat kalian ya, tapi kita nggak boleh kemana-mana dulu, oke? Ya, oke Kak Feli lanjutkan ceritanya. Kemudian suatu hari Daud berjanji kepada Yonatan sahabatnya ini, kalau nanti suatu saat nanti sampai kapanpun itu Daud akan tetap berbuat baik kepada Yonatan dan seluruh keluarganya. Semuanya Daud mau berbuat baik, mau mengasihi mereka. Padahal masih ingat gak kalau papanya Yonatan, Raja Saul itu gak suka sama sekali sama Daud. Bahkan pernah suatu kali Daud itu dikejar-kejar sampai Daud harus lari dan bersembunyi. Karena Raja Saul itu mau membunuh Daud. Daud itu tapi tetap masih memegang janjinya, tetap mau mengasihi semua keturunannya, semua keluarganya Yonatan. Sekalipun papanya Yonatan sangat jahat, papanya Yonatan mau membunuh Daud. Kemudian Raja Saul dan juga Yonatan mati di medan perang. Daud hatinya sangat sedih karena kehilangan sahabatnya yang dikasihinya. Kemudian Daud merenung, aduh gimana nih. Suatu kali Daud merenung dan Daud teringat, kan saya sudah pernah berjanji dengan Yonatan kalau sampai kapanpun saya mau mengasihi Yonatan dan juga seluruh keluarganya. Kira-kira ada nggak ya dari keluarganya Yonatan yang mungkin masih hidup? Kemudian Daud memanggil pembantunya, ayo sini, coba kamu kunjungin, cari apa mungkin ada keturunannya Yonatan yang masih tersisa. Oke, siap Baginda Raja. Pembantunya kemudian mencari dan melaporkan kepada Daud bahwa ternyata Yonatan masih memiliki seorang anak yang masih hidup. Namanya Mephiboset. Coba ulangi ya adik-adik bersama-sama dengan kakak. 3, 4. Mephiboset ini adalah anaknya Yonatan. Nah, karena Raja Daud sangat mengasihi Yonatan sehingga Raja Daud berjanji mau untuk mengasihi semua keluarganya Yonatan, Daud mengutus pembantunya untuk memanggil Mephiboset datang ke istana. Pembantunya datang ke rumahnya Mephiboset diinfo. Mephiboset kakinya pincang, kakinya satu panjang satunya pendek. Wah, jalannya seperti yang tadi kakak cerita, sulit sekali pasti. Mephiboset kok bisa sampai pincang seperti itu? Itu karena waktu Mephiboset masih kecil, masih digendong oleh pengasuhnya, itu pengasuhnya mendengarkan berita bahwa Raja Saul dan Yonatan mati di medan perang, mati dibunuh oleh musuh. Pembantunya yang takut langsung lari sambil menggendong Mephiboset. Larinya nggak hati-hati, Mephibosetnya jatuh sehingga kakinya menjadi cacat. Dan ketika Mephiboset dewasa, kakinya menjadi pincang. Nah, pembantunya Raja Daud datang ke rumahnya Mephiboset, menginfokan, "Hei Mephiboset, kamu diundang oleh raja kita sekarang Raja Daud. Kamu harus datang ke istana." Mephiboset yang waktu itu mendengarkan berita langsung kaget. Dia pikir, waduh
ada apa ini? Saya melakukan kesalahan apa ini? Kok tiba-tiba raja memanggil saya? Aduh, jangan-jangan raja marah sama saya. Karena Mephiboset ini kan cucunya Raja Saul. Mephiboset tahu kalau kakeknya dulu itu mau berbuat jahat sama Raja Daud. Wah, jangan-jangan Raja Daud mau balas dendam ini sama saya. Jangan-jangan Raja Daud marah nih sama saya. Dipikirnya Mephiboset seperti itu. Mephiboset sebetulnya takut. Mephiboset gak mau datang ke istana. Tapi gak bisa karena ini permintaan raja. Jadi Mephiboset harus tetap menaati. Kemudian Mephiboset dengan hati yang takut bilang sama pembantunya raja, ya udah deh saya ikut datang ke istana. Dan Mephiboset dengan kaki pincangnya dia datang ke istana. Ketika sampai di istana, Mephiboset bertemu dengan Raja Daud. Langsung hal pertama yang dilakukan Mephiboset adalah berlutut, langsung meminta maaf kepada Raja Daud. Shalom misalnya seperti itu. Raja Daud, saya ini siap menjadi pembantunya Raja Daud. Langsung dengan sopan, dengan hormat langsung tunduk seperti itu. Tapi kemudian Raja Daud bilang, loh sini, jangan. Saya memanggil kamu bukan karena saya marah sama kamu. Tapi saya sudah pernah berjanji sama papamu. Papamu, Yonatan, itu dulu teman baik saya. Sahabat saya, kita dulu tumbuh besar bersama, bermain bersama. Saya sudah pernah berjanji sama papamu. Kalau nanti kapanpun itu saya tetap akan mengasihi papamu dan seluruh keluarganya. Nah kamu kan anaknya papamu, jadi saya juga mau mengasihi kamu. Mephiboset yang mendengarkan hal itu kaget. Wah, ternyata raja memanggil saya bukan karena marah, tapi raja mau mengasihi saya. Wah, senang sekali. Hatinya Mephiboset langsung terasa lega. Kemudian Daud memerintahkan kepada para pembantunya, hei kalian semua, ini ya Mephiboset ya. Ini adalah anaknya Yonatan, sahabat saya. Jadi kalian harus memperlakukan dengan baik. Kalau Mephiboset ada perlu apa-apa, kalian harus membantu dia. Raja Daud mengatakan seperti itu. Bajunya ayo diganti dengan baju yang bagus-bagus, Pak, bajunya raja. Nanti makan malam jangan lupa Mephiboset harus duduk bersama dengan saya. Kita makannya satu meja. Wah, Mephiboset langsung ketika mendengarkan semua hal itu dia merasa, waduh, ternyata raja sebaik ini ya sama saya. Saya yang dulunya kakinya pincang, kalau mau ngapa-ngapain gak ada yang nolong, sekarang malah dipanggil ke istana bisa ditolong oleh pembantunya raja. Pekerjaan saya jadi lebih mudah. Kemudian saya dikasih baju-baju yang bagus dan saya juga bisa makan makanan yang enak, satu hidangan dengan raja. Puji Tuhan, Mephiboset bersyukur sekali. Kalian kira-kira kalau mendengarkan cerita Mephiboset, kita juga akan tahu kan kalau ternyata Raja Daud itu benar-benar mengasihi dan menepati janjinya. Kasihan sekali Mephiboset ini kakinya pincang, gak ada yang nolong. Jadi Raja Daud mau menolong dia. Raja Daud bisa loh, ketika Raja Daud menjadi raja, dia langsung, Yonatan kan sudah mati, cuek aja, gak mungkin, janjinya sudah dilupakan. Bisa saja Daud berbuat seperti itu. Bisa juga Daud berbuat, ngapain saya ngurusin Mephiboset, dia anak saya aja, bukan orang lain, cuek aja, ya udah ini harta untuk saya sendiri. Bisa saja Raja Daud berbuat seperti itu, tapi Raja Daud tidak mau berbuat seperti itu. Raja Daud tetap mau menepati janjinya kepada Yonatan dan akhirnya kepada anaknya Mephiboset, anaknya ini diperhatikan dan diangkat untuk bisa tinggal bersama-sama dengan Raja Daud di istana, menikmati semua hal yang ada di istana, kekayaannya papanya itu. Nah, adik-adik, Kak Feli mau sampaikan ke kalian semua, sama seperti Raja Daud yang menolong Mephiboset, menolong orang lain, anak dari sahabatnya, Kak Feli juga mau ajak adik-adik untuk adik-adik bisa menolong orang lain. Contohnya, kalau misalnya ada orang lain yang kesulitan, adik-adik harus mau turun tangan untuk menolong. Karena kita sekarang masih di rumah, betul kan adik-adik masih di rumah kan? Mama dan papa juga ada beberapa yang bekerja di rumah. Nah, adik-adik bisa membantu dengan cara seperti ini. Misalnya adik-adik bermain ini di rumah. Mainannya adik-adik rapikan lagi, kembalikan ke tempatnya semula. Jadi adik-adik sudah menolong papa dan mama. Terus apalagi ya? Misalnya adik-adik makan malam. Adik-adik kalau sudah bisa makan sendiri, adik-adik makan sendiri. Tapi jangan belepotan ya, tetap makan dengan rapi ya. Adik-adik setelah makan mungkin bisa bantu mama, bantu papa mengangkat piringnya ke tempat cucian. Seperti itu. Ada lagi, misalnya kalau adik-adik baru bangun tidur. Ketika bangun tidur, adik-adik bisa merapikan selimut kalian, merapikan tempat tidur kalian, itu kalian juga sudah membantu papa dan mama. Nah, kalau seandainya ada orang yang di luar sana yang kalian merasa sedih,
kasihan ya orang itu, apa yang bisa saya bantu? Saya mau bantu dengan uang tapi nggak punya uang. Saya mau bantu apa ya? Kalian ingat, kalian masih punya Tuhan Yesus. Kalian berdoa supaya Tuhan Yesus menolong orang tersebut. Melalui doa kalian, pasti Tuhan Yesus bisa menolong. Oke? Ingat adik-adik, jangan lupa untuk menolong orang lain. Nah, kita mau menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya kita buka di Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23. Kira-kira tahu kan apa ini isi ayatnya? Betul sekali yang masih ingat. Ini adalah ayat 9 buah roh. Kalau beberapa minggu lalu nih kita sudah diajarkan buah-buah roh, kita juga sudah membuat prakarya, membuat kreativitas buah roh. Hari ini kakak mau ajak kalian untuk review lagi. Kita mau sama-sama baca ayat ini dan kita hafalkan. Oke, dibuka semua Alkitabnya. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Diingat ya adik-adik, kita baca sekali lagi. 3, 4. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Oke, diingat ya ayat hafalannya. Oke, sekian saja hari ini. Sampai ketemu minggu depan. God bless you. Shalom adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Sisil di ibadah hari ini. Kita akan membuat kreativitas di ibadah hari ini, ibadah PSBB GKC. Oke, masih ingat apa PSBB? Prakarya sambil beribadah bersama. Oke, kali ini kita akan membuat, adik-adik sudah dengarkan firman dari Kak Feli kan ya? Tentang apa tadi adik-adik? Tentang Mephiboset ya. Nah, sekarang kita akan membuat prakarya tentang Mephiboset. Bahan-bahannya apa adik-adik? Nah, kakak sudah sediakan kertas lipat ya, terus lem bolak-balik, terus isolasi. Kalau punya benang wool, kalian bisa pakai ini, terus sedotan, terus kakak juga pakai sapu lidi, paling ini sekitar 25 cm-an ya kira-kira. Terus pakai pensil, spidol, terus ini ada cutter juga, ini penting. Oke. Nah, sekarang kita memulai. Gimana caranya? Nah, satu lembar ini kakak mau lipat sedikit. Oke, lipat sedikit ya. Terus potong. Nah, terus kita lipat jadi dua. Jadi dua gini ya. Kita lipat lagi. Terus kita lipat lagi jadi dua, kita gunting yang di sisi sininya. Oke, sebentar, kakak kasih contoh. Ini ya, terus buka, lipat dalam, buka ini, lipat dalam. Kita tempelkan sisi sini dengan sisi sini, jadi kita bentuk seperti segitiga nanti jadinya. Dari samping gini kelihatan seperti segitiga. Kita kasih lem dulu. Dan kita
ambil kurang lebih 5 cm, panjangnya sepanjangnya kertas lipat ini saja ya, nggak usah dipotong. Ini terus kita potong lagi sedikit, kira-kira 1 cm. Terus kita tempel. Tangannya, terus jari-jarinya. Jadinya nanti sambungnya juga. Guntingin ya bentuknya ya. Kalau sudah pasang. Ini ada-ada. Ini badan dengan kakinya ya. Sekarang tinggal kepalanya. Adik-adik bisa potong lingkaran, ukurannya bebas ya. Kalau sudah nanti jadi seperti ini, kita kasih gambar. Kalau adik-adik mau jadi lebih cakep, lebih manis, boleh dikasih dari tadi yang benang wol itu digunting, tempelin di sini. Ini kan cowok ya, ini rambutnya ini dong ya. Oke, tempel sama badannya. Tadi Kak Feli cerita Mephibosheth tadi itu kakinya pincang ya. Dia kan bawa tongkat, kalau pincang jarinya ya kita kasih. Sekitarnya ini kita ukur sesuai dengan jarinya. Lagi tempel-tempel terus saja pokoknya ya. Sekarang sapu lidinya kakak mau kasih tempel di kakinya, jadi biar adik-adik bisa mainkan untuk biar bisa jalan ya. Kasih tempel lagi. Di sini ya.
adik-adik sudah jadi Mephiboset, oke? Nah, adik, ini kalian isolasi aja bawahnya supaya nggak jalan-jalan. Adik-adik bisa coba di rumah, oke? Udah, sampai sekian. Nanti adik-adik belajar ya, buat ya Mephiboset. Oke, sampai ketemu adik-adik. Dah. Nah, Kak Dinda, kita tadi sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan juga. Dan sekarang dan ada lagi buat apa namanya? Prakarya Kak. Buat prakarya, buat craft-craftnya bagus banget ya kan adik-adik, luar biasa. Nah, kita sudah memberikan semua yang terbaik buat Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita sudah bisa beribadah, kita bisa memuji Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur buat Tuhan. Dan sekarang kita mau menutup ibadah kita kali ini. Kita mau berdoa ya adik-adik. Semua sikap yang manis, duduk yang tenang, tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini Tuhan memberikan kami kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Biarlah puji-pujian kami menyenangkan hati Tuhan. Biarlah sikap hati kami ketika mendengarkan firman Tuhan itu juga menyenangkan hati Tuhan. Berkati ibadah kami hari ini ya Tuhan. Dan Tuhan mampukan kami menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua kami, mengasihi saudara-saudara kami, terutama mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, tuntun pimpin kami, lindungi kami sepanjang hidup kami, terutama melewati masa-masa pandemi ini. Tuhan tolong keluarga-keluarga kami, Tuhan lalukan dari pandemi ini, beri kekuatan, beri kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur.